Kurasa kamu sangat berani. Kemarin malam semalaman kemana bilang? Xiao Yu cari saya ada urusan. Kemarin malam semua di keluarga Wen. Jangan kira keluarga Wen bisa melindungimu. Bangun. Kakakmu adalah anak dari ibumu, dan si sampah itu kotoran. Sama sekali tidak layak hidup. Kamu juga sama. Tapi wajahmu terlalu mirip ibumu. Aku tidak tega. Aku kasih kesempatan terakhir. Malam ini di pesta jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kak, aku pasti akan bawa kamu pergi dari keluarga Shen. Ya ampun, jangan lihat lagi. Sudah hampir seharian CCTV hotel ini. Aku sudah periksa bolak-balik berkali-kali. Tetapi tidak ketemu wanita yang kamu cari. Jangan-jangan kamu ketemu hantu cantik. Kenapa jangan-jangan benar ya? Ketemu. Aduh. Cuma ini mukanya aja nggak kelihatan. Gimana mau cari? Orang-orang keluarga Yun. Cuma buat main-main aja. Mas, kamu juga mikir dong realitanya. Sekarang keluarga Yun pernah dengan pengkhianat. Ini masa-masa kritis. Kamu sedikit lebih hati-hati lagi pula. Cuma ada punggungnya aja. Dulu pun itu, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku nggak peduli. Pakai segala cara cari dia. Ya ampun, kasihanilah aku. Bukan dia itu siapa sih? Orang yang mau aku nikahi. Seseorang yang lebih cantik dari bidadari. Mas, malam ini ada pesta keluarga kaya raya di kota utara. Mau pergi nggak? Itu mobilnya pergi. Aduh, lama tidak bertemu. Suami kamu Lau Liu kok nggak datang hari ini? Dia lagi sibuk banget nggak bisa datang. Mama, kenapa papa lebih sayang sama Shen Qingtang? Padahal aku kan anaknya. Si rubah jelang itu mirip banget sama mamanya. Rumah jadi berantakan. Mama, aku punya cara buat bikin dia jatuh. Dan cepet-cepet nikahin dia. Letakin. Ini ponakanku. Halo? Om, aku mau ke toilet. Oke. Maaf, aku permisi dulu. Shen Qingtang? Sudah bertahun-tahun keluarga Shen menampungmu. Aku juga nggak pelit ngurusin kamu. Minuman yang dituang nggak boleh ditolak. Oke. Aduh. Rok baruku. Aduh. Aduh, Mama. Maaf, aku nggak lihat. Minggir sana, tangan kamu kaku. Dia tadi, kayaknya pegang gelasku pakai tangan kanan. Udahlah. Qingtang, tante mau ngunjungin kamu lagi. Ayo. Aku permisi dulu. Oke. Cowok ganteng anak siapa ya? Kok belum pernah ketemu ya? Pergi. Kamu? Aduh bos, kamu mesti lebih rendah hati. Ini bukan wilayah kita. Sekarang kamu harus berperan sebagai
Anak muda miskin dari keluarga Yun. Dia ternyata di sini. Oh, kamu maksud dia ya? Oke, Kayaknya kamu salah orang lagi, nggak mungkin dia. masa sih? Anak angkat keluarga Shen kan terkenal baik. Terutama sama keluarga Shen. Dan khususnya, sama kepala keluarga Shen Yuan. Dia nurut aja. Baik, Oke. kamu tuh yang salah orang. Bos, kamu mau kemana? Nemu dia. Pakai identitas anak muda miskin keluarga Yun, minta dia nampung aku. Hei, tunggu aku. Sial astaga. Jangan seperti ini dong. Ternyata ada masalah dengan anggur itu. Aduh, jangan seperti ini. Nanti orang lain akan tahu. Lebih baik biarkan paman yang sangat teguh pada kesucian wanita. Melihat betapa nakalnya istrinya. Kakak. Ternyata kakak masih belum cukup bersembunyi. Pemandangan seindah ini harus dilihat oleh semua orang. Aku akan membantu kakak. Membuat api menyala lebih besar. Api di halaman belakang terlalu sibuk mengurus diri sendiri. Ayo pergi kakak, aku akan membawamu melarikan diri. Baiklah. Apa yang terjadi? Bukankah itu Nyonya Shen? Kenapa dia keluar bersama seorang pria telanjang? Berlari keluar. Jangan ambil gambar lagi, jangan ambil gambar lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku Bodoh, siapa dia? Aku tidak tahu. Aku bangun dan sudah ada di sini, aku tidak tahu apa-apa. Apa tidak kebetulan? Nyonya Shen ketahuan selingkuh di sini. Tuan Shen memakai topi hijau untuk kita lihat. Entah ini takdir atau ulah seseorang. Shen Qingtang pulang. Segera tutup rumah tua itu cepat. Shen Qingtang, kamu tidak akan bisa membawa kakakmu lepas dari genggamanku. Aku masih belum tahu nama kakak. Shen Qingtang. Yun Muzi. Kenapa kamu buru-buru pulang? Aturan keluarga sangat ketat. Pulang terlambat akan dihukum. Di zaman sekarang masih ada jam malam. Tambahkan aku di WeChat, setidaknya aku akan ada saat kamu butuh. Bawa kakak keluar, lain kali harus berterima kasih padaku. Tentu saja. Yun Muzi. Kita baru bertemu 2 kali. Aku tidak berani bertaruh kau akan membantuku. Tapi malam ini saat yang tepat, aku harus bawa kakakku pergi. Kak, Siapa kamu? Kak, aku bawa kamu pergi dari sini. Kita pergi sekarang. Kakak jangan nangis. Ayah usir sakitnya.
Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku nurut. Kak, jangan takut, aku akan segera baik. Kak, kita pergi-pergi. Tuan Nona ada di bawah kejar. King Tang turun dari mobil. Kamu tidak bisa lari. Sudah kubilang kamu tidak bisa lari. Paman Shen, selamat malam. King Tang mana? Seharusnya di rumah pada jam ini. Aku tanya kamu Shen King Tang sebenarnya di mana? Paman Shen, aku dan Shen King Tang bisa dibilang sahabat. Pinjam mobilnya untuk main bikin kamu salah paham. Tidak perlu marah besar seperti ini. Xiaoyu, bantu aku cari cara, aku mau bawa kakakku pergi. Bantu aku hindari Shen Yuan. Shen Yuan sudah blokir semua pintu keluar kota. Kamu tunggu di tempat, aku cari cara. Oke. Bawa dia kembali ke rumah Shen ini, serahkan padaku. Xiaoyu, bantu aku dulu. Shen King Tang. Paman. Jangan pikir aku tidak tahu. Hari ini tidak mungkin kebetulan. Ada apa, Paman? Kalung kakakku entah kenapa putus. Saat kembali ternyata dia tidak ada. Aku buru-buru cari. Shen King Tang, jangan pikir aku tidak tahu. Alarm asap di ruang pesta hari ini. Kamu sengaja nyalakan. Bibisu, ada apa? Oh, ini ada waktu. Aku sarankan cepat cari orang turunkan panas. Tidak benar. Aku sudah suruh orang blokir berita. Kamu bukan hanya ke kamar mandi kan? Bibisu, suruh aku minum segelas anggur. Aku agak tidak enak badan. Ya sudah, saya pergi lewat pintu belakang ruang jamuan. Kalau tidak percaya, Anda bisa cek CCTV. Suamiku, kamu dengar? Dia pernah ke ruang jamuan. Foto-foto itu pasti dia yang ambil, dia yang menjebak saya. Kamu suruh dia minum. Dia kan sudah dewasa. Kamu perempuan jalang. Sekarang kamu berani bilang ini sama saya. Suamiku, dengar aku dijebak. Aku bangun di sana, aku tidak tahu apa-apa. Shen King Tang, kamu perempuan ini, kamu yang bikin rumahku tidak tenang. Tamparan ini kamu yakin mau kasih ke wajahku? Wajahku hancur. Apa yang ayahmu akan lakukan padamu? Jangan-jangan besok yang nangis di dalam adalah kamu. Kali ini gagal. Shen Yuan pasti akan lebih waspada. Besok tidur. Tidur. Shen King Tang, kali ini kamu tamat. Berani-beraninya ketemu laki-laki di hotel.
Ternyata kakak sangat merindukanku. Tentu saja. Ini hadiah dari kakak untuk kemarin. Kalau kamu anggap begitu ya begitu saja. Kakak malam ini masih ada jam malam. Aku tidak mau nanti belum selesai sudah harus antar kamu pulang. Masih ada waktu. Tidak ada waktu. Kemampuanku. Kakak tahu. Mau lanjut? Tentu saja. Nona Shen tidak boleh. Minggir, aku lihat kakakku masuk, kalau ada apa-apa kamu yang tanggung. Tidak akan ada apa-apa. Shen Qingtang, kamu tamat. Nona Siu. Mana orangnya? Siapkan 2 kamar yang sama. Sudah kubilangkan tidak ada orang. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas lihat Shen Qingtang masuk. Pokoknya aku tidak lihat. Hah? Kutangkap kamu. Nona Shen sudah kubilangkan tidak ada orang. Silakan. Huh, Kakak cantik di mana-mana. Manis sekali mulutmu. Kakak, ayo kita menikah. Jika saat itu aku menyelamatkanmu, orang yang tidur denganmu bukan aku, apakah kamu masih ingin menikahinya? Jika yang menyelamatkanku saat itu bukan kamu yang kuberikan. Mungkin bukan cincin. Tapi yang kuinginkan, Nun adalah partner yang hanya bisa berteriak di tempat tidur. Jika kakak membutuhkan, aku akan menjadi pisau yang tajam. Selera yang bagus, uang muka akan kuambil dulu. Bisakah pisau itu diasah dulu? Bisa kapan saja. Berlutut. Siapa yang mengizinkanmu berdandan? Hari ini ada janji dengan Xiao Yu. bukan ayah. Aku jelas melihatnya berkencan dengan pria lain. Apa yang dia katakan benar? Aku ingat kata-kata paman. Setiap kali berhubungan dengan pria harus seizinmu. Jadi aku tidak berani bertemu pria. Bukan ayah, aku punya bukti-bukti. Kamu pergi ke hotel. Xiao Yu mengajakku bertemu di sini. Kamu berbohong. Kamu jelas-jelas berkencan dengan pria lain baru pulang lebih lambat dariku. Shen Jiao, aku memang pergi ke hotel. Tapi aku hanya bersama Xiao Yu. Makan minum sore di lobi. Mengapa kamu menuduhku sembarangan? Kamu ngomong kosong, aku jelas mengikutimu ke lantai suite teratas. Sudahlah, jangan bertengkar. Video CCTV hotel sudah kuambil. Siapa yang benar, siapa yang salah, akan segera jelas. Tunggu saja semua video CCTV. Sudah kuubah. Lihat, kamu berani lagi tidak? Ah, Ini bagaimana kamu lihat sendiri. ini tidak mungkin, kenapa ibu? Tidak mungkin ayah. Pastinya Shen Qingtang dia yang memanipulasi rekaman CCTV. Video itu dibawa oleh Bibi Su. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyentuhnya. Bukan aku. Diam. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu.
dan lidah ibumu semuanya potong kembali ke kamar. Ayah suami. Kembali ke kamar. Sangat enak didengar. Pisau bisa diasah dulu. Kapan saja bisa. Kamu bisa mengubah rekaman CCTV hotel. Itu hal sepele, aku punya yang lebih hebat. Yoon Emuzi. Kamu memang pisau yang bagus. Kok kamu bisa ada di sini? Kakak. Mau membunuh suami sendiri ya? Kok kamu bisa ada di sini? Kangen aja langsung datang. Masalah CCTV. Bagaimana kamu melakukannya? Taikong firewall sudah ditembus. Sekarang kamu bisa masuk ke jaringan keluarga Shen. Kok dia bisa berlutut di lantai? Sudah lama dengar aturan keluarga Shen. Terkenal ketat, sedikit saja salah. Hukum keluarga langsung diberlakukan. Zaman sekarang masih pakai aturan rumah besar. Dengar-dengar Shen Qingtang sebenarnya marga Ruan. Keluarga Shen dan Ruan bermusuhan, tapi setelah orang tuanya meninggal, keluarga Shen malah menerimanya. Pasti selama ini, dia banyak menderita di rumah. Aku sekarang akan segera menjemputnya pulang. Taikong, tunggu dulu. Keluarga Yun sedang berantem dalam. Kamu sekarang membuka identitas. Sama saja mempertaruhkan nyawa kakakmu. Aku tetap akan mencarinya, dia pasti sangat butuh. Ada seseorang di sampingnya tentu saja. Karena kepintaranku. Kalau begitu, apakah aku seharusnya memberimu hadiah? Aku tidak mau sedikit, aku mau banyak. Shen Qingtang. Paman. Ada apa? Pembantu rumah tangga mengatakan ada pencuri di rumah. Takut pencuri bersembunyi di sini. Rumah ini sangat aman, mana mungkin ada pencuri. Shen Qingtang, kejadian malam ini. Jangan sampai aku tahu ini semua ulahmu. Shen Yuan. Api baru saja mulai menyala. Segera akan membakar dirimu. Tuanku mundur, musuh akan segera tiba. Kakak, aku harus pergi. Besok jangan lupa mencariku. Kakak, aku selalu menjadi pedangmu. Aku selalu ada. Di dalam keluarga Yun di Jiangcheng terjadi gejolak. Faksi timur dan utara berebut kekuasaan. Keluarga Yun di Jiangcheng tidak ada nama Yun Emuzi. Tapi kemampuan dan caranya mungkin benar-benar cabang keluarga Yun. Yun Emuzi. Ternyata memelihara adik laki-laki juga enak. Kak, bagaimana di sana? Sudah hampir selesai. 1 minggu faksi selatan masih waspada. Tidak percaya aku benar-benar bertengkar denganmu. Ayo cepat selesaikan. Aku ingin menikah. Putra mahkota faksi utara keluarga Yun mulai berpikir cinta lagi. Aku sangat penasaran siapa yang bisa membuatmu begitu tergila-gila. Dia orang yang sangat-sangat baik. Mau kemana? Xiao Yu mencari aku. Jan Gan Menganakan Kilyarga when untik main. Aku akan menyelidiki sampai tuntas.
Pergi 2 jam harus kembali. Selain Wen Xiaoyu, tidak boleh bertemu siapapun. Xiaoyu, ayo pergi. Kakak. Xiaoyu siapa? Apakah dia perusak cinta kita? Kenapa kamu di sini? Menjemputmu kakak. Kamu belum memberitahuku. Apakah Xiaoyu perusak cinta kita? Kalau iya aku akan menghajarnya. Kamu tertawa apa? Siapa yang melakukannya? Kamu bilang ingin menikahiku serius. Serius. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku ingin menikahimu. Kapan menikah denganku? Setelah seminggu aku akan menikahimu. Aku akan membuatmu menjadi Beijiang, bahkan pengantin tercantik di seluruh kota utara. Biarkan semua orang tahu. Kau wanita dari Yun MUZ. Ini usia yang sangat tua. Bagaimana dia bisa percaya apa yang dikatakan seorang anak? Shen Qingtang wanita Yun MUZ. Tidak ada yang bisa menggerakkan dia. Aku tidak pernah mendengar. Lakukan saja. Kau akan segera tahu. Shen Qingtang, sekarang kau akan mati. Ayah, cepat, aku melihat Shen Qingtang di dalam mobil. Dan seorang pria. Ada apa dengan paman? Tidak, itu bukan mobil ini. Dan di dalam mobil itu seorang pria. Kau salah baca. Aku dan Qingtang selalu duduk di mobil. Suatu hari kau akan membawa pamanmu beberapa tahun. Reputasi keluarga Shen gagal. Ayah, aku punya bukti. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda meretas ponsel saya. Semua yang saya miliki di tangan paman saya. Di mana saya memiliki kemampuan untuk meretas ponsel Anda. Pasti orang yang membawamu di pesta terakhir. Shenjia, kau topi hitam. Cincin yang memberi saya Gesper mengatakan hal yang sama. Paman Shen, saya menggunakan reputasi keluarga Wen untuk menjamin Anda. Saya dan Qingtang selalu berada di dalam mobil. Aku tidak melakukan apapun dengan Qingtang jika kau tidak percaya. Ada perekam mengemudi di mobil. Haha, itu berat. Aku punya hubungan yang baik dengan ayahmu. Anda simua menjamin reputasi keluarga Wen. Aku akan memeriksanya lagi. Ini tidak terlalu memalukan. Ayah, jangan. Tempat tinggal. Hal tak tahu malu yang kau dan ibumu. Kembali ke dalam. Paman Shen, aku akan pergi dengan Qingtang. Bagus-bagus. Apakah Shen Yuan masih menyusahkanmu? Tidak ada. Maaf, sebagai temanmu. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Kamu sudah sangat baik. Selama aku bisa membantu, aku akan dengan senang hati membantumu. Kak, siapa yang kamu telepon larut malam ini? Pahlawan terbesar malam ini. Adalah aku yang meretas ponsel Shen Jiao. Shen Qingtang, sekarang kamu pasti mati. Ayo. Ah, Qingtang, kamu di rumah? Kenapa ada orang di sampingmu? Aku. Halo? Halo, Qingtang. Datang bulan. Yun MUC, aku selalu memanfaatkanmu.
Aku tahu aku rela. Bos Shen, aku menemukan jaringan keluarga Shen. Telah disusupi. Shen Qingtang. Seseorang terus melacak sistem jaringan keluarga Shen. Tapi teknologinya sampah. Dia pasti tidak bisa menembus firewall kita. Su Yulian dan Shen Jiao menyuruh orang untuk memeriksa jaringan keluarga Shen, taruh umpan untuk mengalihkan perhatian. Bukan kamu kenapa hari ini? Istri memberi tugas. Kamu belum menikah sudah bilang istri. Kalian baru kenal kurang dari seminggu kamu sudah meretas. Dan mengaktifkan sistem jaringan darurat keluarga Yun. Selesai. Aku rasa ada beberapa hal. Kamu perlu tahu. Latar belakang Nyonya Muda sebenarnya kakap Minadian. Orang tua meninggal, dan itu terjadi di depan matanya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Shen Yuan menyukai ibunya. Itu sebabnya dia membunuh ayahnya. Ibunya juga bunuh diri karena itu. Bagaimana dia hidup di keluarga Shen selama ini? Aku selalu berpikir dia hanya terlalu ketat di rumah. Aku akan menjemputnya pulang. Bukan kamu tunggu aku. Sudah larut, kenapa kamu datang? Maaf, aku seharusnya datang ke Beijing lebih awal. Kenal kamu lebih awal membawamu pergi dari sini lebih awal. Aku akan membawamu pergi, kita pergi sekarang. Lepaskan aku. Aku belum bisa pergi sekarang. Kenapa? Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Kamu bisa melindungiku, tapi bagaimana dengan kakak? Bukan sekarang. Shen Qingtang, aku sudah bilang kamu menyembunyikan pria. Shen Qingtang, aku sudah bilang kamu menyembunyikan orang. Ayah, ternyata ada orang. Dia menyentuhmu? Tidak, dia pencuri. Aku melawan. Ayah, tidak mungkin. Bentuk tubuh tadi jelas itu pacar gelapnya. Dia benar-benar menyentuhmu? Tidak. Aku tidak membiarkan siapapun menyentuhku. Ayah, dia pasti berpura-pura. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Jiao Jiao adalah putrimu. Dia menyentuhmu di mana? Dia menggenggam tanganku, aku melepaskannya. Segera periksa CCTV. CCTV ini rusak karena petir ayah. Pasti Shen Qingtang. Kenapa setiap kali sampai di titik ini CCTV selalu rusak? Diamlah bodoh. Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Bersihkan dirimu, ganti baju dan turun. Shen Qingtang, kamu selesai. Bodoh. Bagaimana, sudah ketemu? IP yang merusak jaringan keluarga Shen sebelumnya muncul di kamar Shen Qingtang.
Tidak lokasi akhir IP ini. Di kamar Nyonya Shen dan Shen Jiao. Bagaimana mungkin? Shen Qingtang pasti bekerja sama dengannya. Bos Shen, aku tidak akan melupakan kebaikanmu menyelamatkanku. Dan tidak akan mengkhianatimu, aku juga merekam suara. Rekaman apa? Rekaman apa? Ibu aku sudah menyuruh orang diam-diam menyusup ke sistem jaringan keluarga Shen, menyimpan banyak rekaman. Tindakan kejam Shen Yuan. Setelah kita mengambil proyek terbesar Shen, video ini akan membuat Shen Yuan jatuh. Video yang seharusnya tidak ada. Sudah kusuruh orang untuk mencatat. Kerja bagus. Ini imbalanmu. Jika urusan hari ini bocor, kamu tahu cara keluarga Yun. Bu, aku sudah menyuruh orang diam-diam menyusup ke sistem jaringan keluarga Shen, menyimpan banyak rekaman, adegan kekejaman. Jangan takut, ibu di sini. Selingkuh hianat. Menghalangi proyek. Masih ingin membuatku hancur. Suyulian, apakah aku terlalu baik padamu? Baik hati Shen Yuan. Sejak kamu jatuh cinta secara tidak normal pada istri orang lain, apakah aku pernah mengalami hari yang baik dalam beberapa tahun ini? Kamu salah langsung dipukul, bahkan tidur terpisah selama 10 tahun. Diam. Shen Yuan, jangan pikir aku tidak tahu. Tujuanmu menampung Shen Qingtang. Kamu hanya seorang maniak yang menjijikkan. Diam. Bibi Sukan, memang kamu yang salah duluan. Bagaimana kalau mengalah dulu? Semuanya karena kamu. Kamu gila. Jiao Jiao. Aku akan membunuhmu. Kamu seharusnya mati muda seperti orang tuamu. Saat kamu menusuk Shen Jiao, dia pasti sangat kesakitan. Sangat kesakitan. Bunuh kamu mati. Sudah cukup. Mati? Mau ada yang mati lagi? Jiao Jiao. Shen Jiao mungkin belum sempat memberitahumu. Dia sudah hamil. Putra sulung keluarga Su sudah melamarnya. Dia seharusnya memulai kehidupan baru. Jiao Jiao. Ibu minta maaf padamu. Jiao Jiao. Suyulian, aku ingin kamu hidup selamanya dalam mimpi buruk membunuh anakmu sendiri. Yah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Lanjutkan menjadi pedangnya. Bantu dia membunuh musuh satu persatu. Bukan sekarang. Kamu tidak percaya padaku.
orang tuaku mati orang yang membunuh mereka. Masih hidup di sini kemana aku bisa pergi? Aku akan membalas dendammu. Mereka datang. Biarkan mereka melihat. Kirim beberapa orang untuk melindunginya diam-diam, aku ada urusan. Baik. Aku tidak pernah berpikir akan secara tidak langsung membunuhmu. Lagi pula ini urusan generasi sebelumnya. Kita semua adalah korban. Tapi, aku selalu iri padamu, apapun yang terjadi. Ibumu selalu ada di sisimu. Jika ada kesempatan, tolong sampaikan pada orang tuaku segera. Aku bisa membalas dendam untuk mereka. Apa yang kamu bicarakan? Paman kamu tidak berani mengantar Shen Jiao untuk terakhir kalinya. Aku takut dia membencimu. Banyak orang mati di rumah, apakah kamu perlu? Aku minta jimat keselamatan untukmu. Tidak perlu. Kakak, Aku selalu memanfaatkanmu. aku tahu. Aku rela. Yah, kamu sudah selesai belum? Aku tidak tahan lagi. Xiao Ma, keterampilanmu menurun. Tidak bisa mengalahkan keduanya. Yah, kamu bilang tidak apa-apa kembali ke Jiangcheng. Untuk apa seluruh kota ingin membunuhmu? Mencari bukti untuk membela ayah dan ibu mertua. Oh ya, data tentang pengumpulan dana ilegal Shen. Sudah dikirim ke istriku. Sudah. Aktifkan semua jaringan rahasia keluarga Yun. Selidiki semua yang terjadi pada keluarga Ruan dulu. Baik. Ah, Jangan. Shen Yuan mengadakan acara duka, mengundang banyak wartawan untuk melaporkan berita besar. Terima kasih atas kedatangan kalian hari ini, aku sangat sedih. Dia masih sangat muda tapi sudah pergi. Semua ini salahku karena terlalu sibuk kerja dan tidak memperhatikan keluarga. Ini semua terjadi, dan sekarang aku sangat menyesal. Tuan Shen, karena ini, lebih banyak orang memperhatikan Shen Group. Saham naik drastis, apa pendapatmu tentang ini? Sekarang aku tidak punya pikiran untuk memikirkan hal ini. Aku sangat berharap dia bisa kembali. Selanjutnya aku akan memperkenalkan seseorang. Aku mau memperkenalkan. Ini keponakanku King Tang. Kedepannya hanya kita berdua yang saling mengandalkan di keluarga Shen. Aku juga mau mengumumkan satu hal. Semua yang dimiliki keluarga Shen akan diwariskan kepada King Tang. Tuan Shen, Anda benar-benar mulia. Tuan Shen benar-benar berhati baik. Menerima anak dari keluarga lawan, dan berusaha keras untuk kebaikannya. Orang tua Shen King Tang meninggal sejak kecil. Tuan Shen ini bisa dibilang orang tua keduanya. Siapapun yang ingin menikahi King Tang, harus membawa aset lebih besar dari keluarga Shen. Dan harus atas namanya, kalau tidak aku tidak setuju. Tampaknya kematian Shen Jiao, member Pukulin Bizar bagi Tuan Shen, menggunakan segala cara untuk melindungi orang di sekitarnya. Tidak ada pria di Jiangbei yang bisa memenuhi syarat ini. Kurasa kedepannya, tidak ada yang berani menikahimu di Jiangbei. Seumur hidup kita berdua akan terikat bersama. Jangan berpura-pura, Paman.
Aku Shen Qingtang. Hari ini akan membongkar perbuatan Shen Yuan yang memukul istri dan anak serta membunuh banyak orang. Ini adalah bukti kamu memukul istri dan mengumpulkan dana ilegal, serta membawa dosa ribuan pekerja. Qingtang, apa yang kamu lakukan? Jangan berbuat onar di sini. Shen Yuan, tanganmu penuh dengan dosa. Neraka pun tidak bisa menampung kejahatanmu. Qingtang, apa yang kamu lakukan? Wah, pria yang memukul istri. Pantas masuk neraka lapis 18. Jumlah korupsi yang melibatkan Shen Group terlalu besar. Harus dihukum mati. Bos Shen, apakah yang dikatakan Shen Qingtang benar adanya? Tidak mungkin. Ini semua bohong. Kami menerima laporan Shen Yuan terlibat pengumpulan dana ilegal dan kekerasan. Ikut kami dulu. Paman Qingtang akan segera kembali. Tangkapannya bagus. Tidak menyangka dia orang seperti itu. Kakak, Nomor yang Anda hubungi, sementara tidak ada yang menjawab. Nomor yang Anda hubungi, sementara tidak ada yang menjawab. Angkat telepon, angkat telepon. Nomor yang Anda hubungi, sementara tidak ada yang menjawab. bagaimana ini? Tuan Shen, setelah memeriksa laporan Anda terlibat dalam kesaksian palsu, Anda tidak melakukan kejahatan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Membuat kalian menertawakan. Ini semua urusan keluarga kami, nanti saya akan bicara dengan keponakan saya. Baik-baik. Kalau begitu tidak usah diantar baik. Pernah dengar cerita serigala datang? Ketika kamu minta tolong lagi, tidak ada yang akan percaya lagi. Saya sudah bilang semua yang kamu miliki ada dalam kendali saya. Kakak saya mana? Tenang saja. Asal kamu patuh, dia akan baik-baik saja. Dia di mana? Dia aman. Malam ini ikut saya ke luar negeri. Inspektur pasti akan melacak. Menemukan sesuatu, ayo. Bangun. Bebas. Orang tua brengsek. Sudah lama menahanmu. Kakak kamu kurus.
karena merindukanmu. Kamu memikirkan saya. Kakek kamu hampir jadi ikan yang terpancing. Semua karena kamu. Membuat saya mengelilingi setengah bumi dalam 7 hari. Kurus kelaparan, tidak ada yang peduli. Bangun. King Tang bukan. Kamu mau apa? Jangan lupa kakakmu. Masih dalam genggaman saya. Yang kamu bilang. Apakah kakak ipar saya? Ini tidak mungkin. Sudah jelas aku menyuruh orang untuk menculiknya. Kalian pasti sedang bercanda denganku. Shen Yuan pengendali. Sejak lama bukan kamu lagi. Tidak mungkin. Ya ampun, aku ketakutan. Sepertinya aku harus mendesak kakakku untuk mempercepat pekerjaannya. Masalah pengumpulan dana ilegal Shen hanya bisa menjadi umpan, membuat Shen Yuan berpikir semuanya masih dalam kendalinya. Xiao Ma, kita segera kembali ke Beijiang. Bagaimana? Kakak tugas selesai, orangnya sudah dijemput. Tidak terlukakan. Tenang, semuanya aman. Tapi orang yang dipekerjakan Shen Yuan memang punya kemampuan. Aku sampai tidak bisa segera menerima teleponmu. Selanjutnya, giliran Shen Yuan. Jadi kamu sudah tahu sejak lama. Aku mengganti buktinya. Ya, kecerdasanmu yang kamu pikir. Tepat menginjak. Perangkap yang aku siapkan untukmu. Tunggu, lalu kenapa kamu masih ikut pergi ke luar negeri denganku? Tentu saja untuk membuatmu dengan sukarela meninggalkan tempat aman dan memasuki wilayah ilegal. King Tang, aku ini pamanmu. Paman. Aku tidak punya paman, ayahku juga tidak punya saudara. Sejak kamu membunuh ayahku, seharusnya kamu sudah memikirkan balasan hari ini. Jangan, tidak. Aku tidak membunuh ayahmu. Shen Yuan, kamu pasti sudah menyelidikiku. Bukankah kamu itu pedagang baru yang muncul di Beijing? Yang bernama Yun Mushi, benarkan? Apa hakmu ikut campur urusan keluarga Shen? Aku punya satu identitas lagi, putra mahkota cabang utara keluarga Yun. Yun Jing. Ternyata dia bukan cabang sampingan keluarga Yun. Ini tidak mungkin. Persaingan internal keluarga Yun sedang panas. Putra mahkota cabang utara sudah dibunuh oleh cabang timur. Tidak mungkin. Itu cuma tipu muslihatku sama kakakku. Dengarkan sendiri, keluarga Yun dari Jiangcheng. Pemimpin Timur Yunlan menjadi pemegang kekuasaan baru keluarga Yun. Timur Lot Yuncheng mengambil alih semua proyek di luar Jiangcheng. Ini nggak mungkin. Tapi, aku lebih suka nama Yun Mushi. Karena pertemuanku dengan calon istriku. Itu karena identitas ini. Ini juga wilayah keluarga Yun. Apapun yang kamu lakukan gak akan ada kabar yang bocor. King Tang. Paman tahu salah. Paman akan lebih baik sama kamu, oke? Apapun yang kamu minta aku akan sujud sama kamu, oke? Aku sujud. Kamu lepaskan aku juga sujud sama ayahmu, oke? Kamu ketawa-ketawa berarti maafin paman ya. Oke, aku maafin kamu. Aku tahu, lepaskan aku sekarang. Paman, ikatnya sakit banget. Kalau aku benar-benar maafin kamu, aku nggak bakal bisa maafin diri sendiri sama orang tuaku yang mati penuh dendam di bawah tanah Shen Yuan. Kamu licik dan tak tahu malu mencuri istri orang, tak berperi kemanusiaan, membunuh orang tak bersalah. Shen Yuan.
Kamu nggak pantas jadi manusia. Dia nggak layak kamu bunuh. Sisanya serahkan sama aku. Serahkan sama aku. Shen Yuan, kamu yang bilang sendiri. Atau aku yang paksa kamu bilang? Meskipun kamu adalah pewaris timur laut keluarga Yun, kamu nggak punya hak buat main hakim sendiri di sini kan? Jangan-jangan. Kamu masih manusia nggak sih apalagi? Di sini kekerasan merajalela di luar negeri. Tidur sebentar mati satu itu wajar. Aku bilang ayahnya aku yang bunuh. Ya tepatnya. Ayahmu aku tabrak pakai mobil. Tapi dia cukup kuat. Aku tabrak sekali dia nggak mati. Dia malah minta aku tolong. Masa aku mau tolong dia? Aku nyetir mobil terus nabrak dia. Berulang kali melindasnya. Terus aku dorong dia ke tebing, karena dia memang pantas mati. Dia tidak seharusnya menyentuh orang yang aku cintai, dia pantas mati. Sudah lama pantas mati. Matinya tidak menyesal. Tidak benar kok, ada suara sirene. Kalian selesai ini, pasti datang untuk menyelamatkanku. Tidak ada yang bisa lari, aku keluar, aku akan membunuh kalian. Aku yang melaporkan ke polisi. Xiao Ma sudah direkam semua. Sudah rekam, mau tidak aku mempercantikmu. Apa ini? Nanti serahkan ke polisi Shen Yuan. Kamu memang beruntung. Pada zaman itu jaringan pengawasan belum berkembang. Kamu memang bisa lolos dari hukuman tapi kamu baru saja mengakui semuanya sendiri. Aku mengakui apa? Dan saat kamu tidak sadar, kami sudah membawamu kembali ke dalam negeri. Kamu tidak bisa kabur lagi. Kamu lihat baik-baik ini di mana. Ruang gudang keluarga Shen. Ini tidak mungkin. Shen Yuan orang sepertimu seharusnya tinggal di penjara seumur hidup. Chen Gan pergi. Oh ya, lupa memberitahumu. Aku bukan Shen Qingtang, aku Ruan Qingtang. Kamu sekali lagi diinjak oleh keluarga Ruan. Aku akan membunuhmu. Mikir apa? Mikir kamu. Kak, pisauku ini masih enak dipakai. Tentu saja. Ini gelang dari keluarga Yun untuk menetapkan menantu perempuan. Kamu mau memakainya? Bagus sekali, aku punya istri. Tidur tidak aku kasih hadiah. Tidur dong. Kak, Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. cek apakah Ruan Jingjing masih di rumah sakit.
Rumah sakit bilang tadi, malam Nona Qingtang sudah membawa Ruan Jingjing pergi. Jadi, kamu tetap memilih untuk meninggalkanku. Benar. Yun Muzi, cahayamu terlalu terang. Dan aku hanya bisa bersembunyi di bayangan. Mungkin aku tidak seharusnya tetap di sisimu. Tang-tang ponselmu berbunyi. Gudang di pinggiran kota datang sendiri. Jangan coba-coba main trik. Nanti kamu bisa mengurus jenazah Wen Xiaoyu. Para hadirin, penerbangan G8549 akan segera berangkat. Ayo pergi. Ya. Jangan minum lagi, sudah seharian minum. Ada kabar belum? Nona Qingtang dan kakaknya penerbangannya sudah lepas landas. Mungkin kamu bisa mencarinya. Dia tidak mau bertemu denganku. Sudah mengirim orang untuk melindunginya diam-diam. Tidak semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Benar. Terlalu tiba-tiba. Kemarin dia masih setuju untuk menikah denganku. Xiao Ma, apakah aku benar-benar tidak disukai? Kurasa selain sombong, narsis, kekanak-kanakan, dan menyebalkan, sepertinya tidak ada kekurangan lain. Aku akan mengirim orang untuk melindunginya diam-diam. Tolong, Ruan Jingjing, kakak tolong Tang-tang. Shen Yuan jahat. apa katamu? Jangan buru-buru. Aku berani bertaruh. Teman baikmu pasti akan datang. Mana orangnya? Nasibku belum habis. Kamu tahu tidak, untuk bisa kabur, aku sudah menderita banyak. Awalnya aku menghormati keluarga Wen. Aku tidak ingin menyusahkanmu, tapi kamu selalu membenci wanita itu, membuatku berputar-putar. Bagaimana aku harus menghukummu? Dari mana aku harus mulai? Aduh, Dari sini. Shen Yuan, lepaskan dia. Aduh. Lihat-lihat, aku tidak salahkan. Dia pasti akan datang, tapi kamu terlambat. Dan jadi tidak patuh. Bagaimana aku harus menghukummu? Jangan. Xiao Xiao Yu. Xiao Yu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan. Xiao Yu. Xiao Yu. Jangan bergerak, jangan bergerak. Shen Yuan, biarkan dia pergi, ganti dengan aku. Tunggu dulu, Shen Qingtang. Daripada menyakitimu, aku lebih suka menyakiti orang di sekitarmu. Terasa lebih nikmat. Shen Yuan, lepaskan dia. Aku akan lakukan apapun untukmu. Baiklah. Seperti biasa, berlutut dulu. Berlutut. Aku berlutut, aku berlutut, aku berlutut. Benar-benar persaudaraan yang erat, sujud. Maaf, aku salah.
Lebih keras. Maaf, aku salah. Lebih keras. Maaf, aku salah. Lebih keras. Maaf, aku salah. Lebih keras lagi. Maaf, aku salah. Lebih keras. Maaf, aku salah. Hahaha, apakah kamu sangat membencinya sekarang? Semua karena dia kamu jadi seperti ini, benar kan? Katakan padanya bahwa kamu sangat King membencinya. Tang lari cepat, King Tang. Lepaskan, lepaskan. Shen King Tang. Mari kita pergi ke neraka bersama. Bei, Jiang bukan wilayah kita sementara belum ditemukan. Berita apapun tentang Shen Yuan. Tang Tang tolong. Kakak ingin menyelamatkan Tang Tang. Kakak pikirkan baik-baik. Di mana orang jahat Shen Yuan berada? Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan tinggalkan aku di sini. Di mana itu? Ada sungai kecil. Bunga kuning dan tembok putih. Ketemu kompleks Bei Jiang. Ada gudang yang terbengkalai. Jaga dia baik-baik. Ah, aduh. King Tang lari cepat. Xiao Yu pergi cepat. King Tang pergi cepat. HP saya. Diambil Shen Yuan, pergi cepat. Saya akan membebanimu. Hemat tenaga, jangan bicara. Saya tidak bisa jalan lagi. Pergi. Ah, ketemu. Tidak bisa lari lagi kan? Xiao Yu. Kalian datang. King Tang mana? Tidak tahu. Darahmu terlalu banyak, Shen Yuan akan mengikuti jejak darah. Menemukan kita, saya akan mengalihkannya. Xiao Yu, jika ada apa-apa dengan saya, jaga kakak saya baik-baik. King Tang, Ye, keluarga Yun masih datang dari utara. Kamu tinggal antar dia ke rumah sakit. Baik. Shen Yuan, kamu pantas mati. Tongkat ini untuk kebejatanmu. Mengabaikan hukum. Tongkat ini untuk egoismu yang gila. Keinginan pribadi tanpa batas. Shen Yuan, kamu pantas mendapatkannya. Shen King Tang, ah Shen King Tang. Kamu dan ibumu sama sifatnya. Saya tidak bisa membesarkanmu. Tapi saya suka. Shen Yuan, kamu tidak layak masuk neraka. King Tang. Kalau tidak patuh bisa kena pukul loh. Coba sentuh dia. King Tang, ada yang terluka tidak? Hei, keturunan utama keluarga Yun dari utara. Ternyata jatuh cinta pada anjing liar yang saya adopsi. Tidak tiket-tiketaken. Cari mati. Dia hanya sepatu usang. Diam. Dia cuma wanita murahan. Dia tidak layak kotorkan tanganmu. Shen Yuan, kau pikir kau bisa mengendalikan segalanya? Pada akhirnya, kau tidak bisa mengendalikan apapun, bahkan Shen Jiao bukan anak kandungmu. Apa maksudmu tidak mungkin? Jiao lahir prematur dia. Aku sudah periksa di data kelahirannya. Tertulis jelas lahir cukup bulan. Tidak mungkin, kau pasti bohong padaku. Ini rekaman hari itu yang tidak kau dengar sampai habis. Mama, kapan kita bisa bertemu dengan ayah? Tunggu sampai Shen Yuan kita injak di bawah kaki. Shen Yuan, kau benar-benar menyedihkan. Sampai akhirnya, tidak ada yang membakar kertas untukmu. Bagaimana mungkin? Shen King Tang, kau tahu kenapa ibumu dulu bunuh diri dengan melompat dari gedung?
Karena ibumu mengandung anakku. Kau bohong. Waktu itu aku bilang padanya. Selama dia tidak membiarkan aku menyentuhnya, aku akan menyentuhmu. Ibumu sudah tidak suci lagi. Dia sudah bersalah pada ayahmu. Hahaha. Aku. Aku yang membunuh ibuku. King Tang. King Tang, King Tang. Shen Yuan Kau Dai Dakui Dengen, pembunuhan berencana, penculikan dan penganiayaan dihukum mati. Ada keberatan Shen Yuan Group Shen diakuisisi oleh Grup Yun. Ada hubungannya dengan ini. Kepala desa kita bertemu di neraka. Hapus semua berita hari ini, jangan biarkan King Tang melihat. Baik, aku akan segera melakukannya. Mama. Jangan takut, aku di sini. Kenapa pegangnya erat sekali? Karena takut kau kabur. Kau tidak tidur. Aku takut. Aku bangun, kau sudah tidak ada lagi. Tenang saja kakak, dan Wen Xiaoyu baik-baik saja. Kalau kau. Yun Music, kau tahu aku memanfaatkanmu. Kenapa masih begitu baik padaku? Kau lapar ya? Aku akan masak sesuatu untukmu. Yun Music, mari kita ngobrol. Bisakah kamu bicara nanti? Mari kita makan bersama. Pertemuan pertama denganmu, aku sudah mulai rencanaku. Membuat Chen Jiao menemukan kita, merusak pengawasan jaringan keluarga Yun. Aku sudah mulai rencanaku. Membuat Chen Jiao menemukan kita, merusak pengawasan jaringan keluarga Yun, termasuk menyuruh kakakku mencarimu. Aku tidak tahu apakah kamu akan marah jika aku pergi. Jadi aku menyuruh kakakku mencarimu. Kamu pasti akan merasa iba dan menyelamatkanku. Jadi, pisau yang sudah digunakan harus dibuangnya. Ya. Ruan King Tang. Kamu bisa terus memanfaatkanku, tidak apa-apa. Pisau yang terus dipegang juga akan melukai diri sendiri, bukan? Apakah kamu tidak pernah sedikit pun menyukaiku? Tidak. Ruan King Tang. Lihat mataku dan katakan sekali lagi. Tidak. Baik, sangat baik. Kamu tahu akibatnya menipuku. Mati. Tapi aku tahu kamu tidak tega. Ruan King Tang, jangan kira aku tidak berani melakukan apa-apa padamu. Aku yang berhutang padamu, lakukanlah. Baiklah, kamu benar-benar membuatku terjebak. Maka aku akan mengikatmu, membuatmu hamil dan tidak bisa kemana-mana. Sebenarnya aku selalu tahu kamu memanfaatkanku. Aku rela. Aku hanya tidak mau menerima kenyataan bahwa kamu meninggalkanku. Apa rencanamu selanjutnya? Menyelesaikan mimpiku. Ini tabunganku sejak kecil untuk menikah. Untukmu. Kalau keluar uang harus cukup. Tidak perlu. Aku sudah terlalu banyak berhutang padamu. Aku tidak perlu kamu bayar. Jangan terlalu baik padaku. Apa kau akan merasa berat untuk pergi?
Jika yang datang ke Beijiang saat itu adalah kakakku, kau juga akan tidur dengannya kan? Ya, Untungnya yang datang ke Beijiang adalah aku. Yun Music, kau terlalu bersih. Aku sama sekali tidak layak untuk kau cintai. Mungkin suatu hari kau akan bertemu seseorang yang seperti dirimu. Berani mencintai dan mencintai dengan begitu penuh semangat. Tang Tang naik pesawat. Ayo aku akan mengajakmu naik pesawat. Ah, naik pesawat. Benar-benar pergi. Setelah sampai di luar negeri jangan sembarangan ikut lari dengan cowok lain. Kalau tidak aku akan terlihat tidak menarik. Jika terus dipeluk aku benar-benar akan mengikatmu kembali ke Jiangcheng untuk menikah. Yun Music, terima kasih. Yun Music, tunggu sampai aku cukup kuat seperti dirimu. Memiliki keberanian untuk bersikap santai dan sejajar denganmu. Lain kali giliranku untuk mendatangimu. Cepat pergi. Kalau tidak aku akan menyesal. Benar-benar kejam. Tidak menoleh untuk melihatku. Baru sehari sudah sedikit merindukanmu. Nona Wen sudah sampai. Yun Xiao akhir-akhir ini tidak merasa kehilangan sesuatu. Ada. Kehilangan istri. King Tang baru saja mengirimiku pesan, katanya dia sudah mendarat. Lalu mengapa dia tidak mengirimiku pesan? Kamu lihat sendiri apa yang kamu hilangkan. Itu adalah gelang keluarga Yun, dia masih memikirkan aku. Aku tidak ingin kalian berdua terlewatkan, jadi aku sengaja datang untuk memberitahumu. Lalu mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Shen Yuan baik secara mental maupun fisik, selalu menekan King Tang saat kecil. Ada saatnya dia bahkan tidak mau berbicara denganku. Akulah yang memaksa untuk tetap dekat dengannya. Dia baru sedikit keluar dari itu, tapi cintamu terlalu panas dan terlalu langsung mungkin menyebabkan dia kembali ke perasaan rendah diri itu. Ponselku. Oh maaf. King Tang masih menyimpan gelang keluarga Yunmu, membuktikan dia masih memikirkanmu. Aku yakin dia ingin berdiri sejajar denganmu sebelum merespon antusiasmu. Xiao Emma sudah setahun ini. Dia menjadi satu-satunya pengusaha wanita di dunia bisnis edu. Kenapa belum juga kembali mencariku? Wakau ini pemimpin utama aliran Yudra. Setahun ini hampir jadi seperti paparazzi. Bagaimana kalau kita langsung muncul di depannya? Bagaimana jika dia masih menolakku? Dia hanya menolakmu, dia tidak menolak pria lain. Cantik, boleh minta WeChat. Suruh orang ambil ponsel pria itu. Hei. Bagaimanapun saat kita berpisah tidak bilang putus. Dia masih pacarku. Wah, kalau bukan karena aku mengenalmu. Aku sudah menelepon polisi untuk si gadis. Hei kakak, ada apa? Oke, aku tahu. Ada apa, wah? Suruh orang lindungi dia, aku ada urusan pulang ke keluarga Yun. Oh, oke.
Kenapa kamu di sini? Aku di Edu punya identitas baru, konsultan top di dunia keuangan. Aku dengar keluarga Yunmu di utara ada masalah di dunia bisnis. Perlu bantuanku. Yun MUC, kau sudah melangkah 99 langkah ke arahku. Langkah ini. Biar aku yang melangkah ke arahmu. Apakah kau mau membantuku memakai gelang ini lagi? Kali ini kau tidak bisa lari lagi. Ayo, bukannya katanya rumah kita kebakaran. Kau harus bilang rumah kita. Hei kakak Lanwah. Memang caramu yang efektif, bakar halaman belakang sendiri. Biar mereka berdua kembali memadamkan api. Hei, tunggu aku. Seperti ini. Terlalu terburu-buru. Kenapa belum keluar? Kau tertawa apa? Tidak menyangka tuan muda Yunmu punya hobi memotret diam-diam. Hei. Ambil ponsel orang sembarangan. Kamu sendiri lupa di kamar mandi. Aku. Kamu benar-benar menyukaiku. Setahun ini kamu selalu di sampingku. Aku menyukaimu hampir gila karenanya. Ketika aku melihat pria lain di dekatmu, aku cemburu hampir gila karenanya. Yun MUZ. Mengapa kamu begitu menyukaiku? Mengapa kamu membantuku tanpa syarat? Mungkin karena ketertarikan pada penampilan. Kemudian kagum pada bakat cocok dengan kepribadian. Lama karena kebaikan setia pada karakter. Aku menyukaimu. Menyukai kebaikanmu. Menyukai keceriaanmu. Menyukaimu yang tidak pernah bertanya alasan. Selalu berdiri di sisiku dengan tegas. Aku menyukaimu. Menyukaiku seperti orang gila Yun MUZ. Terima kasih karena mau menjadi satu-satunya bintang di dunia gelapku. Ayo pergi. Bisakah pisau itu diasah dulu? Bisa kapan saja. Maaf, seharusnya aku datang ke Beijing lebih awal. Lebih awal mengenalmu. Lebih awal membawamu pergi dari sini. King Tang, sekarang kamu adalah pisaumu sendiri. Maka aku akan menjadi perisaimu sepanjang waktu. Melindungimu selamanya.